Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tanggul, Gus. Berangkat dari apa yang jenengan sampaikan, masalah wujud dan adam, saya ingin tanya kepada Yai, kalau berangkat dari sifat Allah wujud, yang wujud itu adalah Allah, berarti contoh konkretnya sholat. Kalau demikian, mohon penjelasan, yang sholat iku sopo, sing disembah iku sopo. Sudah, Gus, terima kasih. Ini saya memakai dua kacamata, Pak. Kacamata ahli hijab dan ahli zuhud. Kalau kacamata ahli hijab tetap jawabi, yang menyembah itu hamba, yang disembah itu Allah, walaupun ketika kejadian sholat itu ruh ini menyembah selain Allah. Faktanya di situ. Sebab umat yang sudah masuk di jalur muslim, inna dina indallahi Islam, syariate ngelmuni, sholat torikoi jalannya, hakikati sholat tujuan menyembah Allah. Biliko ilah, tujuani sholat iku ahli hijab menyembah bertemu Allah, walaupun fakta di lapangan kenyataan menyembah pasar, menyembah sawah, tapi tetep asline iku tujuane iku pengen nang Gusti Allah. Sehingga di situ muncullah ada hamba yang menyembah, ada Allah Khalid yang disembah. Hal ini, Pak, kalau boleh saya ibaratkan, seseorang misalnya kula wuta, tujuan kula bedil manuk, bedile ya ana, ora bisa kenek. Manuke burungnya tidak bisa kena. Lah saya bedilnya itu dalam keadaan buta. Dia gak iso. Ini bedil saya itu, saya buta, gelap, Pak, nggak bisa. Udah, iki kacamata syariat, kacamata ahli hijab, jadinya seperti itu. Walaupun fakta di lapangan itu tidak menyembah dan tidak bertemu Allah, alias bertemu selain Allah. Makanya surat Al-Qasas tadi memperingatkan, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kau membikin sesuatu selain Allah dalam hatimu, Tuhan selain Allah. Artinya hatimu jangan kau masuki selain Allah. Nah, Bapak Ibu, nyatanya peringatan Allah ini tidak saya indahkan. Tidak saya indahkan. Akhirnya bedil burung sampai berkali-kali nggak bisa kena sholat. Akhirnya nggak bisa dikatakan menyembah Allah. Sudah. Sekarang ahli zuhud, kacamata ahli zuhud. Dalam satu pertanyaan, sing nyembah sopo, sing disembah sapa. Mungkin inilah yang kami sebut ahli zuhud itu kutipan di dalam Al-Hikam
Ibnu Athaillah mengatakan yang disebut wong makrifat itu ketika detik-detik makrifat pada Allah dikatakan la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Sing delok yang melihat, yang tadi disebut ruh, yang dilihat yang disebut hidup, mata untuk melihat yang disebut ainul basiro itu sudah tidak ada. Nah terus sinten Gus sing nyembah Allah? Inilah yang ku maksud pujine kodim ala kodim. Sing nyawang Allah iku Allah piyambak. Aran ruh tadi kemana? Fana. Ruh makhluk toh kok ya? Fana. Kaun. Jadi di dalam diri jenengan tadi yang asalnya merasa bahwasanya Allah itu dekat, bahasa dekat mesti ada jarak, ini sudah tiada. Jadi antara yang menyembah dan yang disembah itu satu pelaku, sudah tidak ada bedanya. Yang menyembah dan yang disembah itu sudah tidak ada bedanya. Tapi yang disebut tidak ada bedanya ahad ini bukan berarti ada dua loh Pak ya. Boten. Kul katakan Muhammad huwa utawi hidup iku Allahu utawi jenenge Allah itu ahadun esa. Kul huwallahu ahad. Berarti esa itu adalah sesuatu yang tidak ada sebutan. Oke. Sampeyan sebut coba sampeyan. Antara kula mbek jenengan iki tengah-tengah sinten? Sebut toh. Apa iki? Saged nyebut sampeyan. Nggih niki para mas saya dulu pernah ngomong, "Ger, kuwi nek wis seruh kalau sudah tahu susuane angin." Oh deh, susuane angin nggih. Atau teracaknya kuntul miber atau gali kangkung, berarti kau sudah di posisi makrifat pada Allah. Ya nggak bisa ngarani lah Pak. Wis ben gampang diarani, berarti sing nyembah ambek sing disembah la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Bahasa tidak ada bedanya berarti bukan berarti ada dua, bukan. Itulah yang disebut ahad yang sebetulnya di situ. Sehingga mengapa di dalam pendidikan Al-Hikam itu disebut af'alullah. Af'al beberapa penggawean, beberapa pekerjaan. Allahu Allah. Berarti kabeh iku penggaweane Gusti Allah. Dilebarno Pak pertanyaan ini. Terus bagaimana kalau itu kabeh af'alullah? Geraknya Allah, bagaimana posisi di lokalisasi? Nah, Jember ini nomor ini. Ada lokalisasi. Wali Putih. Bagaimana yang di situ? Ya ngoten nggih. Terus bagaimana kedudukan ayat yang mengatakan kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsunya sendiri. Itu Pak, ayat itu berlaku pada ahli hijab. Sebab ahli hijab mesti mengadakan dua, nek apik teko Allah, nek elek teko iblis utawa nafsu dirinya sendiri. Tapi iki ditarik nanggone ahli zuhud biar nggak ada kontradiksi. Allah itu siapa? Gitu. Nafsu itu siapa? Karena ahli zuhud itu sudah tidak melihat kaunnya nurullah wis fana, berarti ya niku af'al tunggali gunung-gunung. Tapi apapun alasannya,
teori iki manakala dikeluarkan pada ahli hijab, sing ahli hijab itu masih belum sadar, tetap tidak setuju. Nek elek ikut teko Allah itu gak setuju, Pak. Sudah, gak usah gegeran. Takai pitakon gini. Berbagai ayat Allah dawuh yen kabeh iku sing duweni sing nguasai Allah. Umpama hek lokalisasi kunugano Allah, iso tah wong iku joget dhewe-dhewe. Wis ingkut dingen-ngen, Pak. Mestinya yang harus kita pertanyakan, mengapa Allah itu menggerakkan di situ, bergerak di situ sebabnya apa? Nah itu yang perlu ditanyakan, itu diurai seperti itu. Nah ikut diurai, engkau akhirnya sadar, Pak. Oh iya, sebab nek ono penguasa luru berarti pangerane ono luru. Bapak Ibu hadirin, dari kacamata hakikat, kacamata ahli suhud mengatakan antara yang menyembah dan yang disembah itu sudah tidak ada bedanya dalam kurung, itulah namanya ahad. Dari sisi manusiawiyahnya, krono roh ini ketanggungan jasad, Pak, ketanggungan jasad. Roh mesti mengikuti apa sing dikarepno jasad. Walaupun roh ini tidak ikut apa yang dimakan, apa yang dibutuhkan jasad. Jasad kebutuhannya makan, roh ikut. Nah, pertanyaannya, roh ngikuti kemauan jasad apa enggak? Jasad makan kemauannya supaya kenyang. Jasad minum supaya menghilangkan rasa haus. Jasad sholat mencari surga. Jasad meninggalkan larangan Allah untuk meninggalkan azab Allah. Roh ini ngikuti ku apa ora? Padahal tugasnya Allah, tugasnya roh hanya menyembah pada hidup ketika saat jasad itu melaksanakan kebutuhan jasad. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak akan menciptakan al jinna ing jin wal ingsa lan menungso illa liya budun, kecuali tak kongkon menghadap makrifat aku. Sehingga jujur, Pak, asli nih saat koyok ngeten iki ning donya, roh iki tersiksa, Pak, dengan kemauan jasad. Tapi roh harus dituntut untuk menyembah pada Allah di tengah-tengah tuntutan jasad pada kemauannya. Iki sampeyan sholat tujuannya jasad supaya gak disiksa, tujuannya jasad supaya dapat pahala. Ruh gak boleh ada di situ. Jasad nikah, ya, tujuannya jasad nikah supaya kemauannya jasad nggih ngoten wau. Roh nggak boleh. Roh harus bertemu Allah di situ. Hanya itu aja. Loh, bagaimana mungkin roh ini nggak tersiksa? Roh ini bagaimana mungkin bisa bertemu Allah, menunaikan kewajiban roh terhadap Allah? Lah, sementara jalan ilmu itu tidak diberikan, mohal. Sehingga tatkala ini disampaikan, kalau ruh ini sudah terima dengan ajaran ini, barulah itu akan memenuhi syarat ruh untuk sampai pada Allah, sehingga ruh tidak merasa tersiksa. Inilah, Pak, yang dimaksud Allah dawuh, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sapa sing dadi khalifah? Ruh. Bimbing apa? Bimbing jasad iki. Jasad kemaune macam-macam. Jasad iki dunya, Pak. Makanya yang disebut khalifah itu Adam. Adam maksudnya adalah ruh.
Ini dadekno khalifah karena jasad mau ditaruh di dunia. Kalau Nabi Adam ini sudah fatalaqo Adamu mirabbihi kalimatin, otomatis jasad tidak merasa tersiksa. Karena jasad sudah tahu kewajibannya hanya menyembah pada Allah, jalannya sudah tahu. Ketika saat jasad melakukan aktivitas apapun, ruh ini terkondisi hanya makrifat pada Allah. Jadi sampean pun duwe keyakinan Allah iku ning masjid musala tok. Enggak, Pak. Gusti Allah iku ya ana WC. Gusti Allah ya ana jamban. Gusti Allah ada di pasar, di mana-mana. Sama Al-Baqarah dawuh 115 fa aina tuwallu fasama wajhullah. Duwe kuwi manggon ning kono ana wajahe Allah. Ini kesadaran akan tumbuh bagi panjenengan yang sudah menerima ajaran dinut tauhid yang disebut sebagai ahli syuhud. Jadi kacamata hakikat, siapa yang menyembah dan yang disembah itu sudah tidak ada bedanya dalam kurung yaniki keesaan